Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la syarika lahu fil ilahiyyah. As-samadil ladzi yaqsuduhu bil mas'alatil bariyyah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa rasulil mubarakil azim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du ahibba'il kiram, para alim ulama. Diam, ngaji, diam. Para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tuan guru yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat dan panjang umur. Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Rahmat Hidayat, yang saya hormati dan yang saya cintai, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Riyadh Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Tsauri, orang tua kita, orang tua kami, Bapak Haji Mehmet Effendi. Saya kenal beliau dari tahun 97. Alhamdulillah usia beliau tadi saya bisik-bisik 80 tahun. Mudah-mudahan kita doakan sehat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sahabat putra beliau, Al-Ustadz Al-Hajj Ade Humaidi, dulu teman saya satu kobong di Pandeglang. Saya pindah ke Tarim, ke Hadramaut, beliau nyusul juga ke sana. Doakan mudah-mudahan Allah tambah ilmunya, tambah berkahnya, tambah bininya. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, Bapak Camat, Lurah, RT, RW. Tadi dewan kita dari fraksi Partai Golkar, alhamdulillah memberikan kata sambutan terkait perkembangan pembangunan Kota Depok. Mudah-mudahan kita doakan tetap istiqamah, sayang sama rakyatnya, peduli sama pemilihnya. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, adik-adik remajawan dan remajawati, segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat di pagi menjelang siang. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia. Inna baitam min buyutillahi fil ardi al-masajid, kata Nabi. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada ini tempat. Ini tempat merupakan rumah di mana di dalamnya dimuliakan Allah. Orang-orang pada sujud zikir menghadap Allah. Maka hari ini kita berkumpul di Masjid Ar-Riyadh semata-mata kita mencari kemuliaan yang insya Allah kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah buat kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa, tidaklah kita bubar dari tempat ini, melainkan derajat kita diangkat oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan segala permohonan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selalu ayo kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia, yang hari ini
tadi malam, nanti malam, besok pagi, terus dan terus cerita tentang kehidupannya, cerita tentang akhlak dan kepribadiannya, bahkan fisiknya begitu indah didengar dan disampaikan. Dapat kita bayangkan, dialah satu-satunya manusia yang 14 abad diceritakan, seolah-olah cerita tentangnya tidak pernah usai, saudara. Tema tentang kemuliaan akhlaknya bukan hanya para kiai, bukan hanya para habaib, bukan hanya para dai, bukan hanya para penceramah, bahkan Al-Quran mengangkat tema tentang kemuliaannya Sayyidina Muhammad sallallahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Siapa yang suka baca rawi di sini? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orangnya masih ada, manusianya masih jogrok. Ada. Allah turunkan firman, bahkan ayat ini di hadapannya, supaya diceritakan kepada para sahabat umatnya. Hei umat Islam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang utusan dari Allah. Min anfusikum, dia manusia sama seperti kalian, tapi min anfasikum, dia manusia yang paling mulia. Dia punya keluarga yang paling bagus nasabnya sampai ke Nabi Adam. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu. Ibu bapak, perhatikan. Dengerin. Kenapa cerita beliau ini seolah-olah tidak pernah selesai untuk diceritakan? Manusia, kita adalah sekelompok makhluknya Allah yang Allah wajibkan kita untuk tunduk beribadah, menyembah kepadanya. Perhatikan. Setan, iblis, kenal enggak setan? Iblis kenal enggak? Mencoba memalingkan tujuan kita, mencoba membelokkan perjalanan kita, mencoba menyesatkan langkah-langkah kita. Jadi kita disuruh benar sama Allah, sementara setan pengen menyesatkan kita. Itu realita yang terjadi. Ketika setan, iblis diturunkan dari surga, itu iblis di hadapan Allah sebelum diturunkan, dia bersumpah. Ini diceritain oleh Allah dalam Al-Quran. Buka surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Apa kata setan? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata setan di hadapan Allah, iblis ngomong begini. Ya Allah, kami terima dilaknat olehmu. Iblis dilaknat sama Allah karena enggak mau patuh untuk memberi hormat kepada Nabi Adam. Sehingga dia dilaknat. Betul tidak? Dia dicela oleh Allah. Iblis dilaknat, dicela oleh Allah. Terima. Oke, saya terima. Dan saya bersumpah, kata iblis, atas nama kutukanmu kepada kami, iblis. Kata iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bukan cuma Adam, bukan cuma Hawa, tapi orang perigi yang merupakan keturunan Adam dan Hawa, akan kami gelincirkan dia dari jalan agamamu yang lurus itu. Ini sumpah sumpah. Jadi para kiai, para ustadz, bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap kita
berpotensi jadi pengikut iblis. Awas, perhatikan. Setiap kita berpotensi ditipu sama maka oleh sebab itu kita kudu ngerti, kita kudu hati-hati, dan kehati-hatian kita harus berwujud terhadap kepatuhan. Yang paling pertama, setiap kita kudu punya pegangan. Setiap kita kudu punya idola. Setiap kita kudu punya suri toladan. Setiap kita kudu punya uswah wal qudwah. Setiap kita harus punya guru. Setiap kita harus punya mursyid, pembimbing, agar tidak tersesat, saudara sekalian. Paham? Ada orang nggak tahu jalan, dia mau ke rumah saya. Rumah saya itu adanya di Ciledug, arah Cipondo, Kecamatan Pinang. Ngapa dia nyasar-nyasar ke Kebayoran? Nggak sampai, tersesat. Kenapa? Dia nggak tahu jalan, dia nggak mau ambil petunjuk pembimbing orang yang tahu menuju jalan tersebut. Betul? Betul, Bu? Setiap kita sedang menuju berjalan. Ini umur yang diamanahkan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah. Tiap hari, tiap saat, tiap detik berkurang dan berkurang. Semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia, maka semakin dekat kita kepada tujuan kita. Apa? Akhirat, saudara sekalian. Betul? Ibu-ibu bakal mati apa enggak? Ustadz mati enggak? Yang duluan siapa? Rasa-rasanya ibu-ibu. Bu, kenapa cerita tentang Nabi Muhammad terus digaungkan? Kenapa cerita tentang Rasulullah terus didengungkan? Bahkan salawat, salam, qasidah, nasyid, lagu, semua seolah-olah untuk mengajarkan kepada kita tentang siapa Nabi Muhammad. Nih dengerin. Supaya kita kagak salah milih idola. Sebab kalau orang udah demen, idolanya itu akan masuk ke dalam jiwanya, menjadi sumber inspirasinya. Betul? Ada anak muda lagi naik motor di jalanan, kebut-kebutan, gak pakai helm. Bu, motornya RX King, dia kebut sekencang-kencangnya. Tanya, itu di dalam hatinya ada siapa saat itu? Woi, ada Valentino Rossi. Betul nggak? Anak muda main bola, dia tendang bola sekencang-kencangnya ke arah gawang. Biar kata tuh bola nyangkut ke pohon capi, tetap aja yang ada di hatinya saat itu adalah Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Betul nggak? Apa yang dia lakukan pasti terkoneksi dengan siapa yang dia idolakan. Betul? Yang jadi masalah, saudara, takutnya mati lagi naik motor, mati tabrakan dalam keadaan hati terkoneksi dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Betul? Kayak kemarin kejadian di Malang, 100 lebih insan sepak bola meninggal dunia. Betul? Ninggalnya lagi ngapain? Lagi ketakutan. Kenapa ketakutan? Kena gas air mata. Antri di pintu stadion yang tak kunjung dibuka. Matanya pedas, napasnya sesak, mati, saudara sekalian. Syukur-syukur sih pada saat dia mati koneksinya kepada Allah. Amin. Syukur-syukur pada saat napasnya sesek, matanya sepet, yang dia panggil Allah, 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 dia mati dalam keadaan husnul. Kita nggak tahu, kita doakan aja deh. Mudah-mudahan saudara kita insan sepak bola mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat akhirnya
di mulutnya, di hatinya, la ilaha Muhammadur. Nah, maulid ini mengkoneksikan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Sejak kita datang tadi, selawat didendangkan oleh adik-adik kita. Betul? Rohatil atyaru tasdu filayalil maulidin wa bariqun nuri yabdu mimmani. Itu kan lagu qasidah bercerita tentang detik-detik malam kelahiran Nabi. Rohatil atyar, burung-burung berkicau. Ada yang punya burung? Hah? Yang suka ngadu burung? Yang suka mainin burung? Nah, yang suka ngawinin burung? Tawa. Itu malam kota Mekah sejatinya biasanya sepi, sunyi. Biasanya burung-burung pada ngumpet di balik celah-celah batu kota Mekah, tidur, istirahat. Ini semalam suntuk, semuanya beriang, gembira, berkicau, lompat dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu batu ke batu yang lain. Ada apa? Penduduk kota Mekah bingung bertanya-tanya. Ternyata mereka makhluk-makhluk Allah yang terlebih dahulu diwahyukan oleh Allah kepada mereka, dikabarkan oleh Allah kepada mereka. Sebentar lagi akan lahir seorang bayi yang amat dicintai dan dimuliakan oleh Allah, Nabi besar Muhammad. Bu, kalau cucu kita lahir, mantu kita lahiran, anak kita lahiran, cucu kita lahir, seneng apa kagak? Yang seneng siapa? Kakeknya, engkongnya, nyainya, encingnya, empoknya, keluarganya. Tetangganya belum tentu seneng, betul nggak? Yang lain belum tentu seneng. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu dia lahir, seluruh makhluk-makhluk menyambut kelahirannya. Bebatuan menyambut kelahirannya, hayawan menyambut kelahirannya. Dan 14 abad kemudian, kita yang hadir di masjid ini ikut tertular cinta itu, ikut tertular rasa rindu itu, rasa gembira itu. Kita sambut kelahiran Nabi besar kita Muhammad. Kita sambut hari kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan beliau menjadi idola kita seumur-umur. Amin. Ya Rabbal. Kemana saja ingat Nabi. Lagi ngapain saja ingat. Mau apa saja ingat. Hei. Tema maulid kan selalu cinta, bukan? Betul? Selalu diceritakan oleh para ulama, para da'i, para penceramah, para habaib. Tentang bagaimana cinta itu yang tidak terbatas dari Nabi buat umatnya. Yuk kita manifestasikan cinta itu terhadap sesama. Ulama, ustadz, kiai wajib mencintai umatnya. Betul? Betul. Umatnya lagi pada tidur. Fastaiqiduhum, bangunin. Ayo yang belum seneng ngaji, ngaji yuk. Ustadz adek nenteng kitab di Masjid Ar-Riyad, yuk kita ngaji bab fikih. Yuk kita ganti waktunya, ibu-ibu ngaji bab haid, istihadah, bab nifas. Bu, ada pengajian, buka kitab. Pengajian jangan selawatan doang. Dari jam 9 sampai jam 12 main rebana doang. Bersolawat pada Nabi agar kita diterima amal saleh yang bagus, masuk surga Firdaus. Dari jam 9 sampai jam 12 itu mulu diulang-ulang. Selawatan boleh buat nyambut yang datang, buat bilangin yang belum tapi begitu datang ustazah buka kitab, babul wudu, babul istinja,
babul istihadah, bab dan bab. Karena kenapa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Manifestasi daripada cinta kepada Nabi, pahami urusan agama kalian. Jangan maulid marame. Maulid marame, ngaji masa semaunya. Sepi. Sholawatan mas seneng. Wuduknya nggak ngerti. Ayo belajar di sini banyak ustadz tadi saya dengar. Banyak kiai, banyak ustadz, banyak guru ngaji. Ada jadwal ustadz kiai di mana saja, kejar. Itu manifestasi daripada cinta. Ulama cinta kepada umatnya. Mereka tidur, bangunin. Artinya girah terhadap agama. Masih kendor, kencengin. Gitu kira-kira. Umat cinta kepada ulama, semangatin. Tahu semangatin? Ustadz lagi bikin majelis, ada sebagian rezeki, bantuin. Ini jadi umat udah bodoh pelit. Emang tuh duit mau dikarungin masuk ke dalam kuburan. Betul? Tapi saya husnuzon, orang perigi nggak kayak begitu. Buktinya nih maulid Nabi bisa terselenggara saudara sekalian. Betul? Betul? Saya baru nyampe aja udah digelarin pepes ikan mas segede jaban. Kan ada anggarannya dari panitia. Betul nggak? Saya baru nyampe aja senderan tadi duduk. Itu mobil saya belakangnya suruh dibuka. Mau dikasih oleh-oleh. Berarti ada anggarannya, betul. Nih sound system nih. Nih sound system enaknya luar biasa nih. Biasa yang pakai biduan. Ya. Tapi hari ini dipakai sama kita buat maulid Nabi. Ini ada uang sewanya, ada anggarannya. Anda dikasih konsumsi, disewain karpet, tenda, baleho, diundang semuanya. Anda tahu itu bersumber daripada kepedulian umat akan agamanya, saudara sekalian. Amin ya Rabbal. Jadi bukan ulama doang yang masuk surga, bisa-bisa umatnya duluan masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Pejabat, sayangi rakyatnya. Nah, kena nih mulai nih. Ya. Tadi ada anggota dewan luar biasa dari Partai Golkar. Betul? Dia punya tanggung jawab. Konstituennya, pemilihnya itu dari perigi banyak. Ya, Anda diamanahin menjadi seorang legislator. Legislator itu tidak mengeksekusi usulan dari wali kota. Tapi yang melegislasi adalah dewan. Dewan adalah representasi daripada rakyat. Jadi suara dewan adalah suara rakyat. Dewan harus sering kumpul sama rakyat. Betul? Jangan kumpulnya lagi mau nyari suara doang. Besok-besok kalau ada dewan yang gak mau kumpul sama rakyat, dia nyari suara, suruh ke sawah aja ada suara jangkrik. Betul? Kalau mau nyari nama gampang, bukan di sini tempatnya, no di kuburan. Betul, tapi ini dewan berani luar biasa. Tadi dia bilang nanti malam kita maulid lagi, besok kita maulid lagi. Dia informasikan kepada kita tentang perencanaan pembangunan daerah. Dan tentu saja itu atensi dari beliau. Orang perigi biar kata sampai bebusa minta sama wali kota. Kalau enggak ada dewannya repot. Betul? Makanya umat Islam nih kumpul, kudu ngerti politik. Pilihan politik kita apa? Sepakati, kasih amanah kepada beliau. Kalau beliau macam-macam, turunin saudara sekalian. Betul? Tapi roman-romannya nih dewan orang bener. Betul? Bininya 1, pacarnya 2. Minum, boleh minum. Saya ceramah dibatasi sampai jam 11:30. Saya bilang bagus dah kalau begitu. Tadi malam saya ceramah hampir 2 jam di Cimone, Cibodas sana. Tadi baru nyampe, Ustadz ceramah nggak boleh lebih dari jam 11:30. Kori turun sambutan, bagus dah. Yang lamaan dikit enak, gue ceramah cuma 20 menit, bubar. Enak, betul nggak?
Lo kan gara-gara ceramah cuma setengah jam, berkat gua diturunin lagi. Ya, Nora amat. Lanjut. Jadi manifestasi ini Maulid Nabi cinta. Cinta yang sudah diberikan Allah buat kita. Lalu kita manifestasikan kepada orang lain. Betul. Ulama wajib cinta pemerintah. Dengerin. Ulama wajib cinta rakyatnya, wajib cinta kepada pemerintahnya. Saya cinta sama wali kota saya, Pak. Bu, saya cinta sama gubernur saya. Saya cinta kepada presiden saya. Gak boleh ulama benci sama pejabat, gak boleh. Cuman salurannya kudu bener. Jangan ulama cinta sama pejabat, cium tangan. Bego. Betul. Ulama cinta sama anggota dewan, duduk yang berwibawa. Betul. Pak Dewan, sini. Siap Pak Kiai. Pak Dewan, ini kota Depok kok bikin malu kita. LGBT terbesar di Jabodetabek, Depok. Betul? Betul. Woi, ngaku lo. Nih dengerin nih. Ini berhasil Pak, ini saya kasih tahu. Ini berhasil. Saya teriakkan ini di panggung-panggung Maulid. Dulu kota kami, Tangerang, bukan kota Tangsel, kota Tangerang. Dekat bandara sana itu kota Tangerang. Perzinahan merajalela. Warung pojok, pelacuran, minuman keras, merajalela saudara sekalian. Kita para kiai duduk bareng-bareng, yuk. Seluruh pimpinan pondok pesantren MUI kita rapat. Ini kalau begini masyarakat kita, umat kita repot ini. Malam Senin dia ngaji sama kita, malam Selasa dia ngelancong ke warung pojok. Betul? Ini anak-anak muda kita riskan. Pada nyekekin botol terus. Terus, yuk kita dorong pemerintah untuk buat semacam perda. Hei, panggil wali kota, Pak Wahidin. Panggil wakil wali kota Pak Arif. Yuk kita duduk ngopi bareng. Saya kebetulan selalu jadi juru bicara. Pak Wali Kota, siap Pak Kiai. Anda tahu penyakit masyarakat kota Tangerang? Ya. Apa itu? Miras dan pelacuran. Bisa nggak kita dorong keluar perda pelarangan miras dan pelarangan pelacuran di kota Tangerang? Subhanallah, direspon oleh wali kota. Baik, kita akan ajukan perdanya. Tolong Kiai kawal karena kita akan mentok di anggota dewan. Tuh ceritanya begitu. Selesai wali kota, anggota dewannya kita ajak ngopi. Betul? Anggota dewan kita ajak ngopi. Dari macam-macam fraksi kita ajak bicara, kita ajak merenung, kita ajak berpikir. Mereka bertemu di parlemen dalam sidang paripurna. Gol saudara, Perda 07, 08, pelarangan miras dan pelacuran. Semua sudah punya payung hukum. Satpol PP punya payung hukum. Polisi punya payung hukum untuk membubarkan setiap pedagang minuman keras dan pelacuran di kota Tangerang, saudara. Ini harus kita lakukan di Depok. Betul, betul. Besok jangan Pak Dewan satu doang dari Partai Golkar. Panggil semuanya undang. PDI-nya panggil, PKS-nya panggil, PAN-nya panggil, Gerindra-nya panggil. Demi kemaslahatan umat Islam, saudara. Betul? Betul? Prihatin kita. Depok ini kota LGBT terbesar di Jabodetabek. Penyimpangan seksual terbesar. Jadi orang Depok, biar kata perempuannya cakep-cakep, orang lanangnya cenderungnya sama laki-laki bukan sama perempuan. No, Depok sebelah sono bukan sebelah sini. Cuma nanti lama-lama merembet kemari. Betul? Betul? Kayak kemarin kita kena COVID. Pandemi COVID-19. 2 tahun setengah. Betul? Kita saling curiga. Kumpul, pakai masker. Salaman, pakai kepel. Bingung kita jadi ustad. Salaman dikepelin. Ngajakin berantem lo sama gua. Betul? Ada orang sakit dianggap ketularan sama tetangganya. Saling curiga, saling mengawasi, saling menjauhi. Ya Rab,
umatnya menangis, kiainya, ustadznya bermunajat, pemerintahnya melakukan introspeksi diri, kita beristighosah. Alhamdulillah sekarang selesai COVID-nya. Alhamdulillah. Itu penyakit jasmani. Yang bahaya itu penyakit ruhani. Yuk sama-sama kita berbenah diri. Ya, anak-anak muda dekati mereka. DKM kasih ruang buat anak muda. Ya, untuk mengembangkan bakatnya, potensinya. Jangan larang anak-anak kita masuk ke masjid. Biarin, karena nanti kita mati yang gantiin kita adalah anak-anak kita. Dia berisik, nasihatin. Jangan diusir. Ini masjid ada bacaannya. Kalau ke masjid jangan bawa anak-anak. Lah bapaknya tersinggung. Akhirnya bukan cuma anaknya yang gak ke masjid, bapaknya juga kagak mau masuk ke masjid. Betul? Betul? Rangkul semuanya. Ya, kita kemarin pernah berbeda. Kita kemarin pernah nggak sama. Iya, itu sebuah niscaya. Betul tidak? Betul tidak? Ada yang nomor 1, ada yang 02. Besok 2024 udah semakin dekat. Kita pasti udah punya ancang-ancang bakal pilih siapa. Beda boleh, tapi nggak boleh kita pecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Yang mempersaudarakan kita adalah Rasulullah. Yang mempersaudarakan kita adalah Allah. Yang mempersaudarakan kita adalah kitab-kitab suci, kitab suci. Yang mempersaudarakan kita adalah hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Paham? Tong. Diam. Paham bapak-bapak? Jadi cinta itu ya seperti itu. Anda cinta sama anak Anda, bukan berarti 38 aja dipenuhin. Anak Anda lagi sakit, mau main hujan-hujanan, turutin jangan. Kalau diturutin, itu cinta apa kagak? Kagak. Tuh, dengerin. Ya, ulama cinta sama pejabat wajib doain. Ya, doain. Pak Presiden kita, menteri-menterinya doain biar amanah, biar sadar. Betul? Biar sayang sama rakyatnya. Rakyat teriak lapar, biar dikasih makanan, biar rakyat nggak lapar. Rakyat teriak pengen pekerjaan, bangun investasi, panggil investor, mudah-mudahan buka lapangan kerja, rakyat jadi punya pekerjaan. Insya Allah. Rekonsiliasi. Ini Maulid Nabi adalah sarana rekonsiliasi, berdamai saudara sekalian. Betul? 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 Jangan terus tergiring oleh opini, dikotak-kotakan kita. Ada orang gak dukung disebut Islam radikal. Radikal mana? Betul? Buktinya gereja gak ada yang kita bakar kok. Radikal mana? Tetangga kita non muslim tetap aman-aman saja kok. Betul? Jangan kalau ada orang pakai jubah, pakai udeng-udeng disebut Islam radikal. Hah? Radikal pala lu bau menyan. Gak ada. Kalau kita keras, iya, karena ini cara kita. Sebab selama ini yang lembut-lembut gak didengerin, ya udah yang keras. Betul gak? Yang halus gak diturutin, ya udah yang kasar. Lagian kita kan makhluk kasar, bukan makhluk halus. Betul gak? Boleh dong nasihatin pemerintah sedikit agak kasar. Boleh gak? Yang penting jangan mabok. Kasar-kasar begitu diamplopin aja sama pejabat, lantas melipe kayak kerupuk kesiram air. Jangan. Ayo bersatu. Pak Dewan bersatu. Ajak konstituennya. Terbuka semuanya tentang anggaran. Sebab apa yang Anda anggarkan di badan legislatif itu adalah duit rakyat. Betul? Betul? Masya Allah. Ini doain. Jadi kalau ditanya siapakah orang yang paling banyak kita doain? Pejabat harus kita doain. Kita doain dewan kita biar amanah. Kita doain camat kita biar amanah. Lurah kita biar amanah. Wali kota kita biar amanah. Presiden kita biar amanah. Kalau semuanya amanah, insya Allah umat dan rakyat aman, tentram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beres itu satu.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkungannya sudah kita benahi. Ini cinta sudah kita manifestasikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang tidak kalah pentingnya, manifestasi itu buat keluarga kita. Bu, urusin laki. Ntar laki udah kawin aja baru jembretan. Ya, bapak sayangin istri, tanggung jawab sama keluarga, betul. Jangan malas cari nafkah, cari kerja. Nabi paling benci, paling takut sifat malas dan sifat penakut. Betul? Betul? Ibu jangan kebanyakan ngerumpi. Ini mah di mana aja ngerumpi. Di tukang sayur Lesti Kejora. Di pengajian Lesti Kejora. Gua enak banget dah. Lah saya punya Facebook, kalau saya buka itu semuanya postingan ibu-ibu Lesti Kejora. Bang dasar laki-laki kagak tahu diri, udah numpang sama bini dikebukin di smackdown biar dia mati. Tuh. Ibu-ibu tuh kalau udah marah. Betul? Lesti Kejora. Ini temanya kita ganti, jangan si Lesti lagi. Yang kita ganti bagaimana keluarganya Nabi. Betul? Ada Siti Fatimah. Bu, ada Siti Aisyah. Betul? Ada Siti Khadijah. Sifat-sifat mulia yang ada pada perempuan-perempuan dalam keluarga Nabi, tularkan dalam diri kita. Fatimah perempuan yang sabar, jarang makan karena Sayyidina Ali bukan orang kaya. Betul? Fatimah pernah diminta oleh suaminya, Neng datang ke rumah babak gitu. Ngapain bang? Minta dicariin pembantu, dibantu. Gua nggak tega ngeliat lu, tangan lu udah pada lecet, nyuci baju. Sono ke rumah baba gitu. Ini bahasa perigi nih. Ya, minta kepada ayahmu Rasulullah biar dia kirimkan orang untuk membantu. Apa kata Fatimah? La, tidak. Kalau dia minta sama ayahnya, sama saja menjatuhkan harkat dan martabat suaminya. Tuh, jadi bini, jaga harkat dan martabat suami. Jangan jadi bini ngegosipin suami. Lu mah enak laki lu, sayang, gajinya gede. Laki gua mau lihat di rumah aja nongkrong, paling main catur. Kalau enak mau dia mati sekalian, aku jadi janda. Lelaki diceritain. Jangan. Manifestasi maulid adalah cinta, cinta kepada keluarga. Nah suaminya juga biar punya pikiran. Ya bu, perempuan butuh makan, duit buat kondangan, duit buat beli bedak riasan. Betul nggak? Bibir kudu dimerahin, ilokan digencet di pintu gerbang masjid. Betul nggak? Kudungan kudu diganti, baju jangan itu juga, mukena udah tai balangan. Betul? Kerja yang rajin. Jangan jadi laki males banget, males. Gue mau yang penting sembahyang, ngaji. Urusan dunia udah ada yang jamin Allah. Yang jamin Allah tapi yang kerja sampean bang. Jangan jadi laki-laki cuma nungguin berkat maulid doang. Malu. Betul. Tuh anak-anak kita pikirin dia tuh. Bis maghrib dia kemana? Tuh perawan kita pantau. Dia main medsos, awas hati-hati dipantau semuanya. Sebab sekarang kejahatan itu luar biasa. Kejahatan dunia maya sudah luar biasa. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan nih anak-anak gadis kita selamat semuanya. Amin ya rabbal. Makanya kenalin dia sama Nabi Muhammad. Ajak dia muludan. Duduk di majlis para habaib. Duduk di majlis para kiai. Duduk di majlis salawat. Duduk di majlis ilmu, insya Allah. Kemarin saya ceramah di SMK 2 negeri di kota Tangerang. Kemarin muridnya 1.500-an. Pak, itu kumpul di sebuah lapangan baca maulid semuanya ya Nabi salam alaika. Senang saya. Saya bilang sama guru wakil kepala sekolah di samping saya, tuh lihat Pak Guru, liatin mereka. 2 tahun setengah mereka lepas dari kontrolan kita. Betul? Mereka nggak masuk sekolah gara-gara COVID.
Tapi alhamdulillah di tengah kekhawatiran kita, mereka ngaji di YouTube, mereka ngaji di majelis-majelis habaib, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis maulid. Lihat buahnya, 2,5 tahun mereka tidak dididik oleh sekolah, tapi mereka dididik oleh majelis taklim. Masya Allah. Terharu saya di panggung. Ini anak muda, siswa-siswi begitu dengar sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, bangun semuanya, merangsak ke depan, angkat tangan mereka. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ada yang sambil menangis, ada yang nangis, ada yang ngelamun, ada yang jejingkrakan, lompat-lompat kayak anak dansa. Gak apa-apa, biarin, gak apa-apa. Kalau kemarin Anda jingkrak-jingkrakan, nyontoh, gembira, karena di hati Anda ada artis barat. Tapi hari ini Anda jingkrak-jingkrakan, menyebut, mengagungkan nama Nabi besar Muhammad. Ini ada perubahan luar biasa, hikmah yang luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, semua sudah kita lewati. Anak-anak kita kembali ke sekolah, alhamdulillah. Semua telah terlewati, keadaan kembali normal, alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan hati kita terus terhubung, terus tersambung, terus terkoneksi dengan Nabi besar Muhammad. Sehingga buahnya nanti begitu kita dijemput oleh malakal maut, dijemput oleh Israel, kita dijemput dalam keadaan siap, dijemput dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur, dijemput dalam keadaan rindu kepada Nabi Muhammad. Ini dengerin. Setiap orang kalau mau dipensiunkan biasanya ketar-ketir. Betul? Betul? Anggota dewan dikit lagi masa jabatannya demisioner. Selesai. Betul nggak? Udah mulai ketar-ketir. Ada namanya post syndrome power. Biasa jadi pejabat, lalu jadi orang biasa. Itu biasanya minder dia. Karena setiap orang gak siap untuk turun. Betul gak? Betul gak? Kadang-kadang dianya siap, tapi orang-orang di sampingnya gak siap. Maka muncullah usulan 3 periode lah, ini dan itulah. Karena kenapa? Setiap orang gak mau dipensiunkan dari dunia ini, saudara. Betul? Betul? Diberhentiin jadi lurah, sedih. Pensiun jadi gubernur, sedih. Betul nggak? Pensiun jadi wali kota, kalau bisa mas selamanya gue jadi raja. Betul? Betul? Ada orang yang dipensiunkan dia girang. Nabi kita Muhammad datang Israel. Ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk menjemputmu. Bayangkan. Tapi kata Allah, kalau kau masih mau bernegosiasi, ya dikabulkan. Umurmu dikasih panjang. Apa jawab Nabi? Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul. Aku lebih cinta kepada Allah. Aku rindu kepada Allah. Matikan aku secepatnya wahai Israel. Karena aku ingin bertemu dengan kekasihku Allah subhanahu. Nah kita nih umat Nabi Muhammad, bagaimana bisa menciptakan spiritualitas di dalam diri kita ketika kita mau dipensiunkan oleh Allah, diutus malaikat Israel dalam keadaan siap. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan sekujur tubuh, akan menggigil seluruh badan. Saat ditanya siapa Tuhanmu, kemudian ditanya siapa nabimu, kalaulah bisa enteng jawabmu, surga Firdaus tempat kembalimu. Amin. Amin. Keluarga boleh menangis, anak boleh jejeritan, ayah, mama. Betul? Suami boleh berlinang air mata, istri boleh menderita, tapi kita yang paling siap berhadapan dengan Israel. Betul? Begitu kita diselonjorkan
Israel ada di atas kepala kita. Ditarik, dibetot. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba lihat di atas kepalanya ada Israel enggak tuh? Takut saya narik yang ini, ibu yang mati. Woi, itu Israel adanya di belah kepala. Makanya kalau ada orang lagi sekarat, hormati Israel. Bu, ada orang tua kita lagi sekarat, pakai kerudung, jilbab yang rapi. Minyak wangi semprotin biar wangi. Tujuannya apa? Biar Israel memperlakukan orang tua kita dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ditarik pelan-pelan, lewat lututnya, lewat pinggangnya, lewat tenggorokannya. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangzurun, terlihat surga, terlihat kenikmatan. Maka dia dicabut dalam keadaan tersenyum hatinya, gembira jiwanya, mati dalam keadaan terhubung dengan Nabi Muhammad, terhubung dengan kekasihnya, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Dah cukup. Saya komitmen, siap. Jangan lebih dari jam 11 lewat 30 menit. Siap. Bu, cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak, bawa pulang ini maulid Nabi. Ya, nanti malam kita maulid lagi. Bawa pulang tuh maulidnya. Siapapun yang memberikan kita tausiah, siapapun yang memberikan kita wasiat, nasihat, ambil yang baik, bawa pulang semuanya. Tapi yang buruk-buruk tinggalin. Betul? Jangan sendal kiai dicolong. Makanya saya kalau ceramah pakai sendal jepit 15.000. Mengapa? Sering banyak orang pada tabarukan nama sendal saya. Kagak mandang tuh sendal kiai. Udah begitu panitianya gak punya pikiran lagi. Sendal ustadz, sendal penceramah kagak dia bungkus. Begitu saya balik nyekrek saya. Makanya saya bawa sendal jepit aja dah 15.000. Tadi lagi mau berangkat mampir di tukang Madura. Mas beli sendal 15.000. Alhamdulillah. Sendal jepit mah dari tadi. Jangan yang gendong, yang nginjek juga gak ada. Alhamdulillah. Udah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah di lain waktu kita bisa berjumpa dan bertemu kembali. Bersilaturrahim kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.